Monggo Bu Siti. Selamat malam Bu Vicky. Ya, Assalamualaikum selamat malam Bu Siti. warahmatullahi Bu Siti wabarakatuh. cantik sekali hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya Bu Vicky ya? Alhamdulillah, sedikit masuk angin Bu. Jadi tadi minum wedang jahe. Oh Nggak ya, masuk angin. dijaga Bu kesehatannya Bu. Ya, terima Iya, kasih Bu Siti. Bu Vicky. Ya kita kayaknya waktunya nggak banyak ini ya Bu ya. Dalam waktu yang singkat ini kira-kira rencananya Bu Vicky hari ini mau berbincang tentang apa ini Bu Vicky? Nah, mungkin masih sama ya seputar apa yang disampaikan Bu Siti barusan. Kalau itu masalah HP untuk anak TK, sama sebenarnya. Masalahnya sama Bu. Saya juga punya masalah nih, khususnya juga untuk anak-anak di SD, di kelas Iya. saya terutama. Ini anak-anak nih, ya kalau tugas begitu ya Bu ya, sering sekali nggak ngerjakan. Tapi kalau misal alasannya kebanyakan main HP Bu, kalau gini nonton TV Bu lah, intinya gadget. Jadi sebenarnya masalahnya sama. Saya ingin sekali bahas tentang apa namanya ketergantungan anak-anak, tapi khususnya untuk SD pada gadget. Ya, rata-rata sama ya Bu ya. Di usia dini sampai usia SD, apalagi kalau sudah dewasa paling ya untuk apa ya, era globalisasi mungkin ya Bu ya. Tapi Betul Ibu. sama ya. Terus kira-kira tujuan yang diharapkan Bu Vicky tentang masalah tersebut apa ya Bu? Sebenarnya sederhana sih Bu harapan saya. Ketika gadget itu kalau untuk anak SD, apalagi sekarang model pembelajarannya sudah berbasis teknologi sebenarnya penting. Ya, Tetapi saya pengennya, ini tujuan saya adalah anak itu mengerti kapan penggunaan gadget secara baik dan benar. Jadi kalau saya senang anak-anak sekarang tuh lebih jago gadget daripada kita yang zaman dulu ya Ibu. iya Kita iya. dulu zaman dulu, anak-anak zaman dulu belajar kayak komputer, HP itu kayak apa ya? Kayak sesuatu yang aneh, tabu, agak takut kalau rusak atau gimana. Beda sama anak sekarang yang kalau diajarin teknologi itu cepat sekali. Tetapi tujuan dan harapan saya tentunya anak-anak tuh bisa mengerti kapan sih gadget ini digunakan. Sebenarnya itu sih Bu tujuan saya. Jadi juga mengerti apa batasan-batasan dan bagaimana manfaat-manfaat yang harusnya mereka. Ketahui Ya, berarti seperti itu. nggak nggak hanya sebatas main HP saja ya Bu ya. Jadi tahu manfaat dan batasan yang diharapkan Bu Vicky ya. Iya. Terus kira-kira apa ukuran keberhasilan Bu Vicky tentang masalah penggunaan gadget pada anak SD yang mestinya tentang manfaat dan batasan-batasan tersebut Bu Vicky? Menurut saya ukuran keberhasilan saya ketika anak itu sudah sadar dengan tidak perlu orang tuanya mengingatkan setiap hari, bu gurunya selalu mengingatkan setiap hari, tapi ukuran keberhasilan saya menurut saya adalah anak sudah mampu membatasi dirinya, menentukan waktu-waktu tertentu dalam penggunaan gadget. Setelah saya juga ingin seperti Bu Siti sampaikan kemarin membuat kesepakatan dengan orang tua sebagai bahan evaluasi saya dalam penggunaan gadget anak-anak. Kalau kita kan di sekolah mungkin hanya beberapa jam, sedangkan kalau orang tua itu kan bisa lebih lama ya Ibu Iya. mengontrol atau mengawasi. Jadi saya juga pengen membuat kesepakatan dengan orang tua tentang penggunaan gadget yang harus ditepati oleh mereka. Iya, Seperti memang itu. kita waktu belajar kita nggak banyak ya Bu, apalagi mungkin jam 12 sudah selesai. Jadi waktu terbanyak itu ya dengan orang tua. Benar Itu. sekali Bu Vicky. Terus kira-kira kesempatan apa yang Bu Vicky miliki sekarang guna mewujudkan keberhasilan dalam masalah penggunaan gadget pada anak didik Bu Vicky ya? Kesepakatan yang akan saya lakukan ya ini menyampaikan yang pertama bahaya penggunaan gadget, baik itu apa secara di kelas saya sampaikan di kelas ataupun ketika saya menjadi pembina upacara. Ini sama, bahayanya itu sebenarnya mereka sudah tahu, tetapi kalau kita tidak apa
secara khusus menyampaikannya, anak akan menganggap itu ya hal yang biasa. Tapi kalau gurunya sudah menyampaikan di depan umum, mudah-mudahan itu ada ketukan di hatinya untuk tidak berlebihan dalam penggunaan HP. Serta menurut saya juga ingin sebenarnya mengadakan sosialisasi dengan wali murid tentang bahaya penggunaan gadget. Dan sosialisasi ini sebenarnya agar orang tua itu mau saya ajak untuk membuat kesepakatan dengan anak dalam pembatasan penggunaan gadget. Seperti itu, Bu Siti. Wah, menarik sekali ya Bu Vicky ya. Semakin bersemangat ini saya ini. Wah, dari skala 1 sampai 10 Bu Vicky, gimana Betul. ya posisi Bu Vicky sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut kira-kira ya? Kira-kira kalau dari 1 sampai 10, saya masih kayak di posisi 6, Ibu. Karena menurut saya belum maksimal. Jadi saya masih bisa melakukan hal yang lebih lagi dari apa yang sudah saya lakukan hari ini. Mungkin kalau sampai hari ini saya hanya menyampaikan kepada anak-anak di depan kelas atau sebagai pembina upacara atau ketika mereka teledor menyelesaikan tugasnya yang alasannya karena sering sekali bosan, mungkin saya mainan HP terus jadi lupa kerjakan tugas. Mungkin saya masih di posisi 6 sih. Ya luar biasa sekali Bu Vicky meskipun masih ini Bu. Jadi Bu Vicky itu sudah melalui berbagai tahapan ya tentang penggunaan gadget itu sebagai pembina juga menasihati anak setiap hari, sang mengingatkan, luar biasa sekali Bu Vicky. Terus menurut Bu Vicky, apa kekuatan Bu Vicky dalam mencapai tujuan tersebut ya Bu? Yang kekuatan yang Ibu miliki? Baik. Kira-kira. Ya, menurut saya kekuatan yang saya miliki tentunya kalau tadi Bu Siti menyampaikan kepercayaan dari wali murid, eh, alhamdulillah saya juga punya paguyuban kelas yang orang tua bisa menyampaikan keluhannya anak-anak kalau di rumah seperti apa di situ. Jadi dari situ saya tahu kira-kira nih anak-anak tuh kalau gadget tuh masalahnya di mana sih. Jadi saya punya grup paguyuban seperti itu. Itu satu kekuatan dari saya. Terus satu lagi, kalau di SD saya, Bu Siti, saya itu suka dipanggilnya kan, karena dulu saya guru bahasa Inggris, manggilnya Miss Vicky gitu. Saya itu kalau kata teman-teman saya seperti katanya kalau Bu Vicky itu pantasnya jadi guru TK terus saya kata. Karena Iya, anak-anak tuh dekat nyampe. dengan saya. Saya tuh betul katanya kalau di kelas tinggi saya kurang cocok karena kurang galak katanya. Tapi menurut saya setiap guru itu kan punya karakter dan menurut saya guru TK itu luar biasa energinya, ekspresinya mau dia punya masalah dimanapun itu kan luar biasa dan saya pun belajar dari mereka dan itu salah satu yang menjadi kekuatan saya. Jadi saya berusaha dekat dengan mereka. Ketika saya dekat dengan mereka, tahu perasaan mereka, insya Allah apa yang saya sampaikan bisa mereka terima. Seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Vicky. Memang Bu kita ya kalau dengan anak untuk anak patuh itu nggak harus galak ya Bu ya. Jadi kita harus Betul. memang harus dekat sebenarnya. Ya, orang Iya, itu tapi kadang kan ya pikirnya kalau anak harus dewasa harus digalakin. betul, betul. Enggak sebenarnya. Pandangan seperti itu Ah, masih masih umum. Ini kalau kelas iya. tinggi dibegitukan nanti nggak patuh, Bu Vicky. Ah, Padahal sebenarnya ketika kita dekat itu anak lebih kayaknya interest, lebih lebih mengena. tertarik dengan kita. Lebih mengena. Jadi lebih melekat Kan, jadi ketika Bu Vicky oh, menarik jadi kayak sekali. tidak sungkan Iya. mengungkapkan masalah-masalah mereka. Apalagi kan mereka Hmm. sudah kelas 4, 5, 6 tuh rata-rata sudah mau remaja, mau dewasa gitu ya, Bu. Ada yang sudah mau proses puber. Jadi kan menurut saya ketika saya bisa jadi teman mereka, apapun yang mereka rasakan tuh bisa mereka cerita. Seperti itu, Bu Siti. Bisa betul sekali Bu. Kan anggapan orang-orang kan memang berbeda ya Bu dengan kita. Wah, Bu Betul. Vicky dekat sekali dengan anak-anak. Pastinya anak-anak akan apa itu? Pelan-pelan dengan kedekatan Bu Vicky akan berubah pastinya Bu. Terus kira-kira dari yang Bu Vicky sampaikan tentang apa rencana Bu Vicky, kira-kira hambatan atau gangguan Bu Vicky dalam mencapai tujuan tersebut apa Bu Vicky ya? Hambatan yang Ya, Bu Vicky alami ya? ya, hambatan sampai sekarang yang saya rasakan terkadang ada sih beberapa orang tua yang khususnya kurang perhatian atau kurang konsisten terhadap
program baik yang ingin saya lakukan, seperti contohnya pembatasan penggunaan gadget. Ya sama seperti Bu Siti di TK, mungkin orang tuanya terlalu sibuk sehingga terkadang lupa. Oh ini anak saya perlu perhatian. Oh anak saya ini eh, pengen berbagi cerita sama saya, nggak terus pegang HP. Ketika orang tuanya tidak ada di rumah, otomatis apa hiburan mereka? Ya gadget. Jadi untuk menguranginya itu kayaknya sulit kalau tanpa dukungan dari orang tua juga. Menurut saya seperti itu sih Bu, hambatan yang sampai saat ini saya rasakan. Apalagi di usia SD kelas 5 ya Bu, sebenarnya mereka itu butuh sekali teman ngobrol. Kalau nggak ditemani atau nggak ditanya atau nggak di apa ya, ajak ngobrol ya pastinya larinya ke gadget ya Bu ya. Teman Gadget, mereka, ya. teman-teman yang paling setia itu ya memang gadget. Iya, Gadget, betul terus sekali. dari gangguan atau hambatan tersebut, kira-kira apa ya solusi Bu Vicky dalam menanganinya itu? Hambatan yang Kira-kira tadi disampaikan oleh Bu Vicky. ya, solusi yang eh, menurut dari gangguan atau hambatan yang saya alami itu yaitu saya berusaha untuk dekat dengan orang tuanya juga. Melalui grup itu saya akan sampaikan, oh di sekolah anak ini seperti ini Bu, kira-kira anaknya. Jadi saya berusaha untuk membuat wali murid itu juga terbuka dengan saya. Ketika mereka terbuka dengan saya, otomatis saya akan sampaikan. Oh di rumah bukan menggurui ya Ibu, tapi lebih Iya. ke menyampaikan apa sih yang sebenarnya anak-anak butuhkan kalau ada di rumah dengan orang tuanya. Hmm. Mungkin itu sih Ibu solusi dari saya. Ya, menarik sekali ya Bu Vicky ya. Memang perlu sekali ya Bu dengan pendekatan dengan wali murid itu. Kita sebagai Betul, guru itu ya juga harus merangkul wali muridnya juga bukan anaknya saja. betul Terus sekali Bu Siti. apa nih strategi Bu Vicky dalam mencapai tujuan Bu Vicky? Strategi apa ya kira-kira untuk pencapaian tujuan tersebut? Iya, strategi yang saya akan lakukan tentunya selain saya mendekatkan diri dengan wali murid seperti yang saya sampaikan, jadi akan lebih mudah untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak. Sebenarnya saya ingin sekali sebenarnya membuat sosialisasi parenting. Nanti bisa diadakan di situ ada wali murid, baik tidak hanya di kelas saya sendiri saja, bisa dengan uh, wali murid kelas 1 sampai 6 dan tentunya uh, sosialisasi tersebut bisa kita kolaborasikan dengan wali kelas yang lain karena menurut saya masalah penggunaan gadget ini umum terjadi pada anak-anak. Iya betul Seperti sekali. itu, Ibu. Ah, sampai di mana itu? Ya, menarik sekali Bu. Terus ini Bu, kira-kira jangka waktu yang Ibu butuhkan dalam pelaksanaan tersebut dari jangka waktunya berapa lama Bu? Atau Ya, segerakah atau keberhasilannya itu berapa lama? ya. Tentunya kalau sosialisasi akan segera, kalau ada kesempatan nih, pengen sekali segera saya laksanakan. Kalau dalam jangka waktu ketika setelah selesai membuat sosialisasi tentunya tadi kita berencana untuk membuat kesepakatan antara orang tua dengan anak yang nantinya itu jadi bahan evaluasi saya kira-kira apa sosialisasi yang saya lakukan nih berpengaruh nggak sih sama anak-anak itu bisa saya lakukan mungkin untuk mengecek kesepakatan kelas antara kesepakatan orang tua dan murid itu 1 minggu sekali seperti itu Bu Siti. Nah, ya, menarik sekali. Ya, dalam 1 minggu sekali Bu Vicky pasti akan memantau anak-anak ya. Usia 5 SD kalau diajak berbincang-bincang pastinya sudah nyambung juga enak ya, bisa Nyambung betul sekali tanya. Bu Siti. Beda sekali dengan TK harus TK. benar-benar kalau TK itu melalui observasi, Bu. Jadi kita melihat langsung nggak bisa kalau kita mau cakap-cakap seperti Bu Vicky. Tapi Iya. kira-kira ukuran keberhasilan yang tujuan Bu Vicky itu apa ukuran keberhasilannya Bu Vicky? Ya, menurut saya ukuran keberhasilan tujuan saya ketika sudah melaksanakan rencana aksi saya tentunya ketika wali murid sudah tidak mengeluh lagi tentang sulitnya mengatur penggunaan gadget pada anak.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika anak punya kesadaran diri untuk mengerem dirinya sendiri. Oh nih, mungkin kata orang tua aku ingat, tiba-tiba ingat tanpa perlu kita setiap hari mengingatkan, dia sudah ingat. Oh, ini kata Bu Vicky harus main HP-nya nggak lebih dari berapa, misalnya 1 jam atau 2 jam. Oh, ini kata ayah ibu saya, ini waktunya belajar, enggak waktunya pegang. Itulah menurut saya ukuran keberhasilan dari tujuan rencana aksi saya, Bu Siti. Jadi anak itu sudah mempunyai rem apa ya dari internalnya dia ya, nggak harus dipantau terus. Jadi sudah dari dalam diri. Betul, Terus, betul sekali Bu Siti. apa komitmen Bu Vicky nih dalam rencana Bu Vicky itu komitmen masih Bu Vicky itu apa ya? Tentunya komitmennya adalah untuk selalu konsisten. Nah, manusia itu kan kadang up and down ya Bu, naik turun. Jadi kadang semangat, menggebu-gebu, kadang ya ada masa di mana kita agak turun sedikit, tapi jangan sampai anjlok. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi komitmen saya adalah selalu konsisten dalam menandatangani lembar kesepakatan setiap 1 minggu sekali dan rutin menanyakan perkembangan perubahan pada anak dalam penggunaan gadget kepada wali murid. Seperti itu sih Ibu komitmen saya. Oh iya, bagus sekali Bu Vicky. Terus kira-kira siapa ya yang dapat membantu Bu Vicky dalam menjaga komitmen tersebut ya Bu Vicky? Ya, tentunya untuk menjaga komitmen itu yang bisa membantu saya ya tentunya kepala sekolah. Itu penting sekali, dukungan kepala sekolah itu menurut saya utama ya, luar biasa kalau kita punya rencana aksi didukung dengan kepala sekolah, otomatis itu akan lebih mudah kita laksanakan. Selain itu juga rekan sejawat sebagai alarm kita ketika kita mengingatkan lah, intinya mengingatkan kita ketika kita pas turun seperti itu. Jadi agar terus konsisten menjalankan komit. Seperti Iya, itu sih. butuh sekali ya Bu, penting sekali memang. Ya. Terus sebagai Bu Vicky ini alhamdulillah kita sudah sejauh ini kira-kira ya yang terakhir Bu Vicky ya. Betul. Bagaimana nih dengan tindak lanjut coaching ini Bu Vicky ya? Tindak lanjut Ini Bu kalau Vicky ya. saya betul. Kalau saya ngobrol sama Bu Siti ini, saya tambah sekali pengalamannya. Waduh, jadi kayak sesuatu yang masih, kayaknya sebenarnya masih di pikiran ya Ibu ya. Tapi kalau sudah ngobrol sama Bu Siti ini, sebenarnya ingin segera melaksanakan apa yang sudah uh, saya rencanakan. Ternyata tadi menurut Bu Siti juga rencana yang saya lakukan menurut Bu Siti baik dan sebaiknya ya memang harus segera dilaksanakan dan Iya. apa yang sudah dilaksanakan dan diprogramkan. Tentunya agar segera ada perubahan positif untuk anak-anak didik saya, terutama dalam penggunaan gadget di SD. Wah, Seperti itu, Siti. iya. Menarik sekali Bu Vicky, obrolan kali ini ya sudah sesuai yang Bu Vicky harapkan ya. Betul, Jadi betul sekali. kita sudah sama-sama apa ya, sudah keluar semua, jadi sudah mendapatkan apa yang Bu Vicky inginkan. Ya terima kasih Bu Vicky, alhamdulillah ya. Sama-sama Bu Siti. Saya senang sekali loh. Ya tadi di coaching sama Bu Siti. Pengalamannya tambah banyak. Terima kasih banyak. Sama saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa Bu Vicky. Oke, terima kasih Bu Vicky ya. Sampai di sini ya Bu Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bu Vicky. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ya.